dipanggil untuk jadi seorang murid ya. Kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus tapi kita nggak mau jadi murid, nah itu berarti kita udah udah menyalahi perintah Tuhan di amanat agung gitu ya. Karena amanat agung itu isinya jadikan semua bangsa muridku. Sedangkan kalau kita nggak jadi murid Kristus, ya berarti ada yang salah dengan kehidupan Kristen kita gitu ya, kehidupan rohani kita. Makanya hari ini aku mau bahas tentang satu hal yang minggu ini aku lagi renungin ya, benar-benar baru dari hari Senin mungkin aku renungin. Itu aku kasih judul kembali ke basic ya, kembali ke basic ya. Mungkin bahasa gerejawinya gitu ya, yang teman-teman tahu itu namanya cinta mula-mula ya. Tapi nggak apa-apa, kayak kalau cinta mula-mula kesana tuh kayak formal banget gitu ya, walaupun ya sebenarnya itu lebih alkitabiah. Tapi aku mau ngajak teman-teman kita balik ke basic ya, balik ke basic ya. Terkadang kita kalau udah lebih dari 1 tahun atau mungkin udah bertahun-tahun gitu ya, bertahun-tahun jadi orang Kristen, kadang-kadang kita tuh suka melupakan hal yang basic. Ya, contoh, masih banyak ya orang yang saya pernah tahu gitu ya, pemimpin youth loh ya, pemimpin youth yang baca Alkitab aja masih harus diingetin. Itu kan lucu gitu ya. Nggak tahu ya bagi teman-teman, bagi saya agak lucu. Ya, pemimpin youth itu maksudnya levelnya udah ingetin orang buat baca Alkitab, dia aja masih harus diingetin, kan berarti ada yang salah. Nah, terkadang gitu ya, kita harus kembali ke basic. Ya, kalau teman-teman ada yang suka olahraga di sini kayak saya, ya, teman-teman harus tahu ada 3 gerakan basic di olahraga gitu ya, yang bisa benar-benar melatih semua otot di badan kita. Cuma 3 aja, 3 gerakan basic. Satu, yang paling terkenal, push up. Teman-teman tahu push up ya mestinya. Ya, kita push up di lantai atau dimanapun. Nah, terus squat tahu teman-teman, jadi berdiri, jongkok, berdiri, jongkok, berdiri, jongkok. Nah, itu buat kaki cukup ya, buat kaki cukup. Yang ketiga itu pull up ya, pull up yang di tiang ya, kita ngangkat badan kita gitu ya. Nah, 3 latihan itu termasuk 3 latihan basic ya. Kalau kita latihan 3 itu aja itu udah melatih satu badan gitu ya kesannya, melatih satu badan. Nah, itu basic. Nah, banyak orang kadang-kadang pengennya gerakan ini, gerakan itu, gerakan ini, gerakan itu, padahal kalau basic yang 3 ini nggak bisa, itu nggak akan kemana-mana. Ya, sekali lagi teman-teman, jadi kalau di olahraga pun, kalau kita ngaku-ngaku mau gerakan ini, mau gerakan itu, mau gerakan ini, mau gerakan itu, tapi kita nggak bisa push up, pull up, dan squat, ya 3 hal itu kita nggak bisa, ya itu akan sulit gitu ya. Makanya ada beberapa orang yang kuat di olahraga itu selalu bilang, ini basicnya ini, push up bisa berapa kali, ya squat bisa berapa kali, pull up bisa berapa kali. Nah, baru lu gerakan yang lebih susah lagi. Kalau push up 10 kali aja udah nggak bisa, nah itu nggak bakal bisa lakuin gerakan yang lebih susah dibandingkan itu. Jadi kita harus kembali ke basic, sama kayak kehidupan rohani kita. Jangan sampai kayak tadi yang saya bilang ya, pemimpin youth mestinya udah ingetin orang baca Alkitab, dia aja masih harus diingetin gitu kan, basicnya dilupain gitu ya. Basic menurut saya, nanti kita akan lihat ya 3 hal basic yang menurut saya itu paling penting ya. Nggak bisa kita tanpa 3 hal itu kita ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus. Nah, tapi ada pepatah begini teman-teman ya, belum connect ya. Ya, ada pepatah begini ya, ini tidak pernah ditemukan siapa penulisnya sejauh yang saya tahu. Bisa tulisan Animos ya. Knowledge makes people humble, arrogance makes people ignorant. Jadi pengetahuan itu akan membuat orang rendah hati. Kesombongan akan membuat orang tidak berpengetahuan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, wah saya mah jago di sini, saya mah tahu tentang semua hal ini gitu ya, di bidang ini saya tahu gitu. Belum tentu ya gitu ya. Bahkan dokter aja itu harus terus update pengetahuan dia. Update tentang obat-obatan, mungkin ada penyakit yang varian baru segala macam. Flu aja tuh bermutasi terus virusnya segala macam. Jadi orang yang merasa butuh pengetahuan itu adalah orang yang rendah hati, dan semua orang itu butuh pengetahuan, mau sepintar apapun, mau sejenis apapun, dia masih butuh pengetahuan. Ya, kalau dia nggak butuh
merasa udah tahu semua dan nggak butuh pengetahuan lebih lagi, itu udah sombong dan akhirnya justru akan membuat dia tidak berpengetahuan. Ya, jadi ini seharusnya teman-teman bisa relate lah ya dengan quote yang ini dipakai semua orang sih ya. Nggak tahu ini banyak banget lah yang pakai ini. Nah, kita lihat di Amsal 3 ayat 11. Ya, di versi terjemahan baru yang sering kita baca pastinya. Ya, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Nah, terus saya ambil dari versi ILT. ILT itu kalau teman-teman tahu itu namanya adalah Indonesia Literal Translation. Jadi benar-benar dari bahasa aslinya, kalau perjanjian lama itu dari bahasa Ibrani, benar-benar diterjemahin benar-benar sesuai semirip mungkin dengan bahasa aslinya gitu. Diterjemahin sedirect mungkin, selangsung mungkin dari bahasa aslinya. Jadi nggak diinterpretasi pakai gaya kehidupan Indonesia gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi saya paling suka baca ini gitu buat belajar bahasa asli gitu. Versi ELT ngomong, hai anakku, hendaklah engkau tidak menolak didikan Yahweh, ya sampai sini mungkin masih sama gitu ya dari versi terjemahan baru, tapi yang kalimat selanjutnya, dan hendaklah engkau tidak benci, ya. Kalau di terjemahan baru itu dibilangnya bosan, ternyata bahasa aslinya itu bukan bosan gitu ya, tapi tidak benci. Ya walaupun mungkin ya bisa dihubungin gitu ya, tapi sebenarnya kalimat tidak benci di sini menarik gitu ya. Buat saya menarik. Kenapa? Karena kalau Amsal, ya penulis Amsal sampai bilang hendaklah engkau tidak benci akan peringatan Tuhan, berarti logikanya adalah ada manusia yang benci akan peringatan akan Tuhan. Paham ya teman-teman ya? Kalau Amsal sampai bilang hendaklah engkau tidak benci akan peringatan Tuhan, berarti ada manusia yang benci peringatan Tuhan. Karena ada manusia yang benci peringatan Tuhan, makanya penulis Amsal kasih nasihat begini. Wah, kamu kan benci peringatan Tuhan nih, kamu nggak boleh benci. Ya, jangan. Ya, jangan nolak didikan Tuhan, jangan benci sama peringatan Tuhan. Nah, menarik ya teman-teman ya. Ya kadang-kadang kita kan suka begitu. Gitu ya. Yang namanya manusia tuh denial. Tahu denial? Ya, saya kerja ya. Di tempat kerja saya tuh ada 2 orang nih yang saya tahu tuh denial. 3 sih lebih tepatnya ya. 3 gitu ya. Denial sekali gitu ya. Kalau salah nggak pernah ngaku gitu. Biasa kalaupun salah nggak mau ngaku, biasa orang biasa akan cenderung diam aja gitu ya. Karena nggak mau bilang sorry dan nggak mau ngaku salah, diam itu udah bahasa mengaku salah kadang-kadang. Nah ini udah bukannya diam doang, malah kesana nggak pernah salah gitu. Itu kan nyebelin gitu ya, nyebelin lama-lama. Nah sekarang saya makanya udah agak biasa gitu ya sama orang-orang yang denial. Atau denial apa sih, suka menyangkal kesalahan gitu ya, pokoknya nggak pernah salah lah pokoknya gitu. Mau ditanya mau disalahin kayak apapun, mau disesalah apapun, kalau kita kasih tahu pokoknya dia nggak pernah salah gitu ya. Bagi dia nggak salah. Nah itu udah bahaya gitu. Itu bukti orang yang sombong ya, sombong. Nah manusia itu tapi ya kita semua mungkin ada kayak gitu. Nggak ada dari kita yang suka dimarahin, ya nggak sih? Orang bodoh mana yang suka dimarahin sama atasan, sama orang tua, sama siapapun lah, kita nggak suka dimarahin ya. Tapi terkadang kita harus ini ya, kalau kita diberi peringatan sama Tuhan, kalau kita dididik Tuhan, ya itu pasti rasanya kadang-kadang nggak enak ya. Mungkin Tuhan marahin kita, Tuhan nggak suka sama perbuatan kita segala macam, pasti rasanya nggak enak gitu ya, rasanya nggak enak ya. Tapi Tuhan bukan penghukum, sekali lagi aku percaya Tuhan bukan penghukum. Tuhan masih Tuhan yang penuh kasih karunia ya. Tapi kalau Tuhan kasih kita peringatan, itu nggak mungkin jelek ya. Tuhan tuh nggak bodoh ya. Tuhan tuh nggak bodoh sampai Tuhan kasih peringatan yang akhirnya malah bikin kita menderita ya. Makanya Amsal bilang jangan engkau benci ya. Kadang-kadang mungkin kita bisa benci sama peringatan manusia, terutama yang peringatan-peringatan yang tidak benar gitu. Kalau peringatan benar juga sebenarnya kita nggak boleh benci sih sama manusia juga ya. Tapi kalau peringatan yang benar kita nggak boleh benci ya. Kalau manusia mungkin benar mungkin enggak, tapi kalau peringatan dari Tuhan pasti benar ya. Jadi di sini kita belajar Amsal itu kitab hikmat gitu ya, kitab hikmat. Dan kalau namanya kitab hikmat, berarti kita dituntun buat belajar supaya kita punya hikmat yang lebih.
Nah, semua didikan Tuhan itu selalu bertujuan untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam dan memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, teman-teman boleh cari semua teguran yang ada di Alkitab, yaitu semuanya seharusnya teguran itu lebih buat mengarahkan orang balik ke Tuhan gitu ya. Kalau hidupnya nggak benar, hidupnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, teguran dari Tuhan itu selalu membuat orang ayo balik gitu ya. Walaupun kadang-kadang kesannya kalau di perjanjian lama kok sadis banget ya Tuhan ya. Kalau di perjanjian baru kok Tuhan penuh kasih gitu ya. Itu sesi yang lain gitu. Itu panjang banget kalau dijelasin. Tapi intinya Tuhan selalu penuh kasih. Ya, Tuhan selalu penuh kasih. Dan kita hidup di zaman perjanjian baru di mana kita ditebus sama Tuhan Yesus. Ya kita harusnya lebih punya akses lagi gitu ya. Kita punya akses buat lebih intim sama Tuhan. Kita buat dosa juga kita masih bisa intim sama Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama buat dosa tuh bisa langsung kena kutukan segala macam. Kalau sekarang kita bisa buat dosa pun ya masih tetap hidup dalam kasih karunia, tapi bukan artinya sekali lagi teman-teman aja, bukan artinya kita jadi sengaja hidup dalam dosa. Itu monster gitu ya. Nggak ada orang yang kenal kasih karunia Tuhan jadi malah sengaja buat dosa tuh nggak ada gitu ya. Tapi kita masih bisa buat dosa nggak? Bisa. Tapi seharusnya orang yang udah kenal kasih karunia Tuhan harusnya nggak akan betah buat dosa gitu. Kalau buat dosa dadanya pasti nggak enak gitu ya. Itu udah ciri orang percaya gitu ya. Nggak akan ada orang yang betah hidup dalam dosa kalau emang dalam Tuhan. Nah, di ayat 5 ayat 7 ayat 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Nah, versi LT Indonesian Literal Translation sesuai dengan bahasa aslinya, lihatlah, diberkatilah. Nah, bukan berbahagialah ya, tapi diberkatilah. Nah, ini lucu nih. Diberkatilah manusia yang Elohim tegur. Nah, banyak orang mau diberkati, tapi nggak mau ditegur. Kan lucu. Ya. Padahal Ayub bilang, ya, diberkatilah manusia yang Elohim tegur. Ya, di kitab Ayub. Dan yang tidak memandang rendah kepada didikan yang maha kuasa. Ya, jadi diberkatilah manusia yang Elohim tegur. Jangan mau diberkati doang tapi nggak mau ditegur. Dan tidak memandang rendah. Ya, jangan meremehkan gitu ya. Tidak memandang rendah. Jangan meremehkan didikan yang maha kuasa karena tadi ya semua didikan Tuhan pasti ngarahin kita buat jadi semakin serupa dengan Kristus dan akhirnya hidup kita jadi lebih baik pastinya. Nah, kenapa kita harus kembali ke basic teman-teman sebagai murid Kristus? Karena aku percaya gini, ini yang aku lagi pelajarin gitu ya. Kita mempelajari hal yang kita tertarik dan cintai. Bukti mencintai Tuhan adalah memperdalam pengenalan akan Tuhan. Ya, kalau teman-teman tertarik sama satu hal, topik apapun itu, ya sebutlah teman-teman punya hobi apapun. Misalnya hobi saya tuh musik, hobi saya olahraga, dan hobi saya hal-hal rohani gitu ya. 3 hal ini kayaknya hidup saya berpusat di 3 hal ini gitu, cuma 3 hal itu doang. Nah, ya saya akan cari sebisa saya tentang hal-hal yang saya suka gitu ya. Saya dari 2024 rajin olahraga. Dalam 1 tahun, nggak nyampe 1 tahun bahkan ya. Nggak nyampe 1 tahun saya udah ngerti hampir semua, walaupun belum semua juga sih, tapi hampir semua saya udah ngerti lah. Karena saya pelajar tuh video-videonya Ade Rai, saya nonton 2 jam, 3 jam gitu ya. Nah itu kenapa? Karena saya tertarik. Ya. Kalau kita tertarik, kita pasti akan kejar hal itu. Kita akan pelajari hal itu. Ya teman-teman suka komputer, pasti teman-teman akan gali komputer lebih lagi. Apalagi ya teman-teman suka tanaman misalnya, suka bercocok tanam ya, bunga segala macam. Ya, kita akan cari tahu, oh bunga ini daunnya harus sering digunting, nggak boleh dibiarin daunnya kelamaan segala macam. Ya itu kan hal-hal kayak gitu kita pasti akan pelajari lebih dalam gitu ya. Nah makanya bukti kita mencintai Tuhan, bukti kita tertarik sama pribadi Tuhan, ya, lucu ya, bukti kita tertarik sama pribadi Tuhan adalah kita memperdalam pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman saya percaya saya percaya sebenarnya tidak sulit untuk melihat orang tuh beneran cinta Tuhan atau enggak.
Ya ini saya dari dulu suka bilang gitu ya. Nggak terlalu sulit untuk melihat orang tuh cinta Tuhan atau enggak. Kenapa? Lihat aja hidupnya. Ya kalau hidupnya nggak pernah cari tahu lebih dalam tentang Tuhan, nggak pengen cari tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, ya nggak pengen kayak Tuhan kok panggil aku jadi apa sih? Nah kayak hal-hal kayak gitu bahkan nggak pernah nanya ke Tuhan dan nggak ada pergumulan dalam hidupnya tentang hal itu gitu. Panggilan aku apa Tuhan segala macam. Ya kalau saya agak meragukan dia beneran cinta Tuhan atau enggak gitu. Karena kalau orang cinta Tuhan pasti begitu. Tuhan kehendakmu dalam hidupku apa? Kok aku nggak ketemu sih? Tuhan kehendakmu apa? Aku ketemu tapi jalan ke situ gimana segala macam. Nah itu hidupnya akan penuh dengan hal-hal seperti itu kalau kenal Tuhan seharusnya. Ya, jadi tidak terlalu sulit sebenarnya menilai kita tuh udah kenal Tuhan atau belum sih. Cara ngeceknya gitu aja. Ya. Senin sampai Minggu kita terisi nggak sama pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Kalau cuma hari Minggu doang atau ada ya nggak nyampe 7 hari dalam seminggu gitu, ya teman-teman harus renungin sendiri gitu ya. Saya juga renungin setiap hari kita harus renungin. Nah makanya hari ini aku mau bahas 3 hal basic ya, 3 hal basic yang kita perlu kembali. Ya mau level teman-teman masih bayi rohani ataupun sudah dewasa rohani, kita perlu balik ke basic ini ya, perlu balik ke basic ini. Dan saya pun lagi balik ke situ, lagi proses ke situ. Balik ke sini lagi. Nah, kayak tadi olahraga kalau kita mau kena semua otot kita latih gitu ya, cuma perlu 3 gerakan aja cukup. Push up, pull up, squat. Nah, kalau saya rumusin, ternyata kalau kita mau balik ke basic sebagai murid Yesus sejati, pertama satu, ini yang paling basic yang kalau ada orang yang baru kenal Tuhan pasti saya akan suruh langsung gitu ya, mendalami firman Tuhan ya. Firman Tuhan harus tertanam di hati kita sampai berbuah ya. Kita harus mendalami firman Tuhan ya. Baca Alkitab tuh nggak boleh berhenti dari baca Alkitab doang ya. Nah, sini saya kasih gambar ini, saya pakai AI buat dapetin foto ini ya. Kesannya kenapa ya itu orang baca Alkitabnya ada cahaya di atasnya. Sebenarnya itu bukan cahaya dari surga teman-teman, itu cuma cahaya dari jendela doang. Nggak tahu kenapa AI suka lebay kadang-kadang ya, suka apa namanya, mendramatisir hal-hal yang biasa aja sebenarnya gitu. Saya baca Alkitab kayak nggak pernah ada kayak gituan gitu. Selama ini saya baca Alkitab sih nggak pernah ada cahaya kayak gitu dari atas saya gitu ya. Ya lampu paling. Nah, tapi intinya saya punya kebiasaan kalau lagi nggak ada kerjaan, contoh lagi nggak ada kerjaan ya, di tempat-tempat yang seharusnya kayak lagi antri misalnya ya, lagi antri apapun, antri yang lama atau misalnya antri naik bus, antri naik kereta, antri naik pesawat, tunggu pesawat maksudnya, atau antri misalnya mau beli makanan, beli obat segala macam. Ya selama punya HP ya udah saya baca Alkitab mungkin kalau nggak ada teman ngobrol gitu ya. Saya makanya nggak pernah bosan dimanapun, jarang saya merasa bosan gitu ya kalaupun sendirian. Kenapa? Selama ada HP ya saya akan baca Alkitab gitu. Saya akan baca Alkitab. Nah, di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, ini ayat yang klasik sekali ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Semua kitab diilhami Elohim, ini bahasa aslinya teman-teman ya, dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Sehingga manusia ilahi, yaitu kita semua, ya dapat menjadi cocok. Nah, lucu tuh. Dapat menjadi cocok untuk setiap pekerjaan yang baik karena telah disempurnakan. Nah, faktanya kalau Paulus tulis ini, ya, kalau Paulus tulis ada kata dapat menjadi cocok untuk setiap pekerjaan baik, sama kayak Amsal tadi. Ya, kalau ditulis sehingga manusia ilahi dapat menjadi cocok, berarti
logikanya adalah ada orang yang tidak cocok untuk jadi pekerjaan baik karena sikap karakter mungkin. Ya, contoh kalau saya mau dipakai Tuhan yang besar, saya harus lihat saya cocok atau enggak. Ya, sebenarnya ya secara logikanya kita semua nggak ada yang cocok sih mestinya ya buat lakukan pekerjaan Tuhan gitu. Tapi ya teman-teman ngerti lah maksudnya ini gimana. Ya kita nggak bisa ngarepin Tuhan kita nggak bisa ngarepin Tuhan kita lakuin perkara yang luar biasa kalau hal-hal yang simple aja kita nggak bisa gitu. Kalau hal yang simple aja kita nggak bisa. Hal-hal kecil contohnya baca Alkitab, ya kayak tadi saya cerita bisa ada ketua youth yang mestinya ingetin orang baca Alkitab, dia sendiri perlu diingetin baca Alkitab. Nah, itu menurut saya ya bukan menghakimi teman-teman, tapi secara logika manusia aja itu sebenarnya kelihatan kan itu belum cocok ya untuk jadi pekerjaan yang baik. Ya, bukan artinya tidak akan cocok ya. Ya itu baru menghakimi, itu tidak akan cocok, enggak. Tapi kenapa kita nggak mundur dulu? Nah, ini salah satu hamba Tuhan pernah ngomong gitu ya. Kalau kamu melayani di gereja tapi kamu nggak baca Alkitab, stop melayani dulu, baca Alkitab dulu, baru nanti melayani lagi. Nah, itu luar biasa tuh ya orangnya. Dia ngomong kayak gitu. Dan itu saya nggak pernah lupa dia ngomong kayak gitu. Padahal biasa orangnya kayak halus-halus, tiba-tiba dia ngomong setajam itu ke orang-orang yang pemimpin youth yang nggak baca Alkitab gitu. Jadi firman Tuhan ya, itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menegur kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran supaya kita cocok untuk perbuatan baik. Ya, salah satu kalau kita mau dipakai Tuhan luar biasa, salah satunya adalah ini, jam doa firman. Ya, jam doa baca firman. Dan menarik ya teman-teman ya, firman Tuhan itu ini kebenaran yang saya baru pelajari ya teman-teman. Di 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya nggak tahu berapa kali saya baca ayat ini dari saya pertama kali kenal Tuhan. Mungkin udah ratusan kali, mungkin nyampe kali ya. Nah, tapi ternyata teman-teman, saya nggak nyadar kata benih di sini. Ya, saya nggak pernah ngerti arti kata benih di sini. Saya pikir tuh benih tuh kayak biji aja. Nah, ternyata benih di sini, ya benar benih sih, tapi sebenarnya bisa diartikan kayak gini. Nah, ini versi The Message-nya ya. Kehidupan barumu itu tidak seperti kehidupan lamamu. Ya. Kelahiran lama, kelahiran kita yang sebelumnya gitu ya, kelahiran fisik kita itu dari sperma yang apa ngomongnya? Mortal itu apa sih bahasa Indonesianya? Yang manusia lah gitu ya, yang manusia biasa gitu ya. Tapi kelahiran baru kita datang dari firman Tuhan yang hidup gitu ya. Jadi pikirkan hidup yang konsep ini artinya adalah mengandung ya, hamil gitu ya. Jadi pikirkan ada hidup yang hamil, yang apa sih, dikandung gitu ya, yang dikandung dari Tuhan sendiri. Jadi menurut versi The Message gitu ya, di sini Petrus menyamakan sperma manusia dengan firman Tuhan yang hidup. Ya, firman Tuhan yang hidup. Ini saya ini nih biar lebih jelas ya. Petrus di versi The Message menyamakan sperma manusia dengan firman Tuhan yang hidup. Nah, artinya apa? Artinya tata firman Tuhan itu ya benihnya itu di situ. Nah, bahasa aslinya benih di sini itu spora ya. Ya, spora, benar-benar namanya spora gitu. Ya, teman-teman belajar di sekolah masih tahu. Spora itu ya spora gitu ya, yang buat berkembang biak tumbuhan biasanya. Nah, spora itu sama sperma, dia akar katanya sama. Ya, spora sama sperma akar katanya sama. Nah, dan kalau teman-teman tahu, kalau benih di sini, biasa benih itu ditanam di tanah ya. Ya, benih itu ditanam di tanah. Tanah itu apa sih? Ya, kalau teman-teman tahu perumpamaan tentang penabur, teman-teman harusnya tahu. Gitu ya. Tanah itu ya hati kita. Ada 4 jenis tanah, nah tanah itu hati kita. Jadi benih firman Tuhan itu harus ditanam di hati kita sampai itu bertumbuh.
Nah, caranya gimana? Caranya ya ini, kita benar-benar harus menabur gitu ya, menabur konsisten, nggak cuma sekali dua kali. Kita menabur konsisten benih firman Tuhan di hati kita sampai akhirnya benar-benar tumbuh berbuah. Nah, kalau yang saya lakuin, nah akhir-akhir ini teman-teman saya nggak, akhir-akhir ini saya mulai baca ini Alkitab fisik lagi. Ya, dulu kan suka kalau di konten-konten gitu, kalau teman-teman tahu konten-konten itu suka bilang jangan sampai Alkitabmu berdebu gitu ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang Alkitabnya berdebu. Masalahnya saya saya lahir baru SMA, Alkitab saya berdebu. Kenapa? Karena saya nggak pernah baca Alkitab fisik sejak ada BlackBerry zaman dulu ya gitu. BlackBerry udah ada punya aplikasi Alkitab, saya nggak pernah sentuh Alkitab fisik lagi, makanya berdebu gitu. Ya. Oke, saya nggak terlalu setuju jangan bilang Alkitab berdebu. Oh, saya baca Alkitab kok walaupun Alkitab saya berdebu gitu ya. Nah, kenapa saya baca Alkitab di aplikasi? Tapi akhir-akhir ini saya mulai balik ke sini lagi. Ya nggak selalu sih ya, supaya saya bisa baca di mana aja bisa saya tetap baca lewat aplikasi. Tapi akhir-akhir ini saya mulai pakai ini lagi terutama sebelum saya tidur. Kenapa? Karena kalau pakai ini bisa diginin loh, apa? Ditunjuk-tunjuk. Ya, kita lagi baca ayat apa bisa ditunjuk. Nah, saya biasa mulai biasa lagi saya nggak cuma baca diam tapi saya baca bersuara ya, baca bersuara sampai saya tunjuk gitu ya. Saya ngikutin satu hamba Tuhan yang benar-benar tekenin firman Tuhan dalam hidupnya banget gitu. Kayak di satu-satunya orang yang saya pernah lihat khotbah tuh selalu bawa Alkitab buku kecil gitu ya, cuma sekantong baju mungkin. Ya dia selalu tunjuk-tunjuk kalau baca gitu ya. Saya ikutin dia dan saya ulang-ulang gitu ya sampai bosan. Kenapa saya harus pakai Alkitab fisik? Karena kalau pakai aplikasi kan kita tunjuk-tunjuk gitu kan nyala hidup nggak enak ya. Nah, jadi saya mulai balik ke Alkitab fisik lagi. Nah, dengan kita perkataan firman, kita konsisten, kita ulang-ulang gitu. Lama-lama kita akan hafal di luar kepala. Kalau kita lakukan kalimat yang sama kita ulang-ulang, itu pasti kita akan hafal di luar kepala pasti. Kayak deklarasi KSY ya. Itu saya tanpa teks pun saya udah kayak mulut saya udah kebiasa lah ngomong kayak gitu doang sampai bosen gitu ya tiap Jumat ngomong itu terus. Atau misal kalau teman-teman upacara itu ya Pancasila itu kan kayak kita sebagai orang yang pernah sekolah seharusnya Pancasila itu kan di luar kepala lah. Ya, kita nggak mungkin bilang sila pertama ketuhanan yang apa ya gitu kan kayak nggak mungkin banget lah gitu. Pasti kita udah tahu ketuhanan yang Maha Esa. Tanpa kita ingat-ingat, tanpa kita harus mikir keras, mulut kita tuh udah pasti refleks ngomong ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi firman Tuhan juga begitu teman-teman. Ya, jadi kita katakan ulang-ulang terus sampai benih tadi yang disamakan dengan sperma di manusia harus ketemu rahim. Nah, ini benih firman Tuhan ketemu tanah yaitu hati kita sampai itu berbuah. Nah, itu harus kita ulang-ulang terus ya kita firman itu harus bertumbuh dalam hati kita begitu diulang-ulang terus. Yang kedua, membangun kehidupan doa. Ya, paling basic pertama itu baca Alkitab. Ya, iman itu lewat pendengaran firman Tuhan. Ya, yang kedua kita harus bangun kehidupan doa. Ya, jangan sampai kita baca firman dan akhirnya kita nggak punya kehidupan doa. Nah, banyak orang kayak gini gitu ya. Terutama yang kadang-kadang yang justru jago-jago teologi, kadang-kadang justru nggak bangun kehidupan doa. Itu disayangkan sekali gitu ya. Jago firman Tuhan tapi kehidupan doanya nol. Jangan sampai kayak gitu. Tapi ada juga yang sebaliknya gitu ya. Kehidupan doanya bagus, nggak pernah baca firman. Ada juga yang kayak gitu. Itu nggak baik lah ya. Ingat, basic tuh harus semuanya. Ya, ini bukan pilihan, tapi ini menu wajib gitu ya, menu wajib. Ya, jadi kalau kita mencintai seorang pribadi selalu ditandai dengan pengenalan lebih dalam dan menghabiskan waktu bersama lebih lagi. Nah, sekali lagi saya ambil gambar ini pakai AI. Gak tahu kenapa selalu AI itu pakai cahaya-cahaya dari atas gitu ya. Sejauh yang saya ingat juga kayaknya saya nggak pernah doa tiba-tiba muncul cahaya kayak gitu kecuali lampu. Ya, tapi lewat di sini teman-teman harusnya merenung gitu ya. Pernah nggak sih kita doa tuh sampai
sekusyuk sekusyuk itu lagi gitu ya, sekusyuk itu lagi. Maksudnya tuh kalau saya biasa bahasainnya tuh kayak dunia seakan-akan cuma kita sama Tuhan aja gitu ya. Tahu maksudnya apa teman-teman? Dunia seakan-akan cuma milik kita sama Tuhan aja. Jadi kayak semua hal tuh hilang. Nah, kita cuma tinggal berduaan sama Tuhan. Ya. Pernah gak sih kita setiap hari tuh kita ada momen itu gitu ya. Dunia seakan-akan cuma milik kita sama Tuhan. Di Matius 26 ayat 40 sampai 41 ya. Setelah itu ini pas Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya sebelum dia ditangkap buat disalibkan. Ya, setelah itu ia kembali ke murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Nah ini, akhirnya kita tahu Petrus ya tidur lagi gitu ya. Tapi intinya, saya percaya doa dalam kondisi ngantuk itu adalah hal paling sulit ketika kita berdoa gitu ya. Saya dari kemana lagi mencoba gitu bangun jam 3 pagi doa, wah itu sulit ya setengah mati gitu ya, sulit ya setengah mati. Pasti baru mau bangun aja udah sulit gitu ya, pas duduk kayak tetap gini, akhirnya aduh aku doa sambil tiduran aja deh, doa sambil tiduran akhirnya tidur lagi pasti. Akhirnya hari kedua saya coba, oke saya nggak mau tidur lagi, habis bangun langsung ke kamar mandi, nyalain shower, kepala sampai basah semua, muka sampai basah semua, udah kering tetap aja tidur lagi gitu jam 3 pagi gitu ya. Nah, terus saya tanya ChatGPT gimana nih ya, terus bilang olahraga aja gitu, olahraga bener sih gitu, olahraga jam 3 pagi setelah bangun itu pun susah gitu ya, tapi pas maksa juga ya benar jadi nggak ngantuk lagi, tapi setelah olahraga kan capek ya. Setelah capek tidur lagi juga gitu. Jadi olahraga doa pas ngantuk itu susah teman-teman. Nggak tahu teman-teman bisa atau enggak ya, tapi sejauh yang saya alamin nih itu susah gitu ya. Jadi doa malam itu kalau kita lagi kecapean susah, doa pagi itu setelah kita tidur, apalagi tidur belum cukup, itu lebih susah lagi menurut saya. Mendingan doa malam dibandingkan doa pagi kalau saya ya, gitu ya. Kenapa kalau doa malam ya kita bisa tahan lah. Kalau udah tidur tuh kesannya tuh pengen tidur terus gitu, susah bangunnya. Bahkan Petrus aja itu mengalami itu gitu ya. Petrus saya kesusahan. Lucu ya teman-teman ya. Petrus saya kesusahan apalagi kita gitu. Kita bisa bilang gitu kan, Tuhan Petrus saya susah, apalagi aku Tuhan. Nah, tapi akhirnya setelah saya coba terus bangun pagi untuk doa itu jadi hal yang nggak terlalu sulit seperti awal-awal. Ya, masih suka ketiduran, iya. Susah untuk fokus, iya. Tapi nggak sesulit itu, gitu ya. Nah, bayangin berbulan-bulan dari sekarang kalau saya konsisten di situ, saya yakin saya pasti lebih gampang lagi pasti. Ini aja nggak nyampe sebulan, kayaknya udah mulai lebih gampang gitu. Kalau dulu jam 5 aja susah buat doa, sekarang kayak jam 5 itu udah kayak gampang lah gitu, gampang lah sekarang jam 5 gitu ya. Jam 3 masih agak sulit buat saya. Nah, tapi intinya itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoalah. Nah, kenapa kita harus berdoa pagi-pagi? Pertama, kita itu nunjukin cinta kita sama Tuhan. Aku percaya doa pagi itu nunjukin kita cinta sama Tuhan. Gini loh, kita sama orang yang kita kasih aja, keluarga atau pasangan atau siapapun gitu, kita rela kok kadang-kadang nggak tidur demi mereka gitu ya. Ya nggak sih, kalau orang lagi sakit atau emang kita cinta dia, kita emang kita bisa mau spend time waktu lebih sama mereka, kita rela kok nggak tidur buat orang-orang yang kita kasihi, entah siapapun itu. Nah, tapi katanya kita ngaku-ngaku kita mengasihi Tuhan, tapi kok susah banget sih spend time waktu malam-malam atau pagi-pagi sama Tuhan. Nah, dengan kita spend time menghabiskan waktu dan memprioritaskan waktu doa, terutama di waktu-waktu kita yang mungkin sebenarnya tidak tidak seger gitu ya. Ya kayak kesana, aduh mendingan gak usah doa deh, mendingan kita lakuin apa, tidur kek atau apa kek. Kita memprioritaskan itu buat Tuhan. Nah itu teman-teman, itu yang beda gitu ya. Itu yang beda dan
ya nggak perlu dilihat orang lain ya, kadang-kadang orang lain juga nggak perlu tahu, ya karena orang lain juga tahu nggak peduli juga gitu ya. Tapi Tuhan peduli sama hati kita, ya Tuhan peduli sama hati kita. Bisa nggak sih kita spend time waktu doa kayak begitu? Ya, bisa nggak sih kita spend time waktu doa, benar-benar Tuhan, aku emang kangen sama Engkau, aku pengen berhubungan dengan Engkau lebih lama lagi gitu. Jadi nggak apa-apa aku bangun lebih pagi supaya aku berhubungan dengan Engkau lebih lama lagi gitu. Nah, ada juga pendeta yang pernah bilang, ya ini saya nggak terlalu percaya, tapi ya mungkin ada beneran juga gitu ya. Ya, pendeta ini bilang kalau doa pagi itu langitnya masih bersih. Kan bingung kan, langitnya masih bersih kalau pagi maksudnya apa gitu. Nah, kalau udah mulai siang, orang kan doa suka siang tuh, katanya doa suka siang tuh doanya kadang-kadang suka aneh-aneh. Nah, langit itu tuh katanya jadi kotor gitu ya. Karena doanya aneh-aneh. Kalau pagi kan masih belum ada yang doa, nah itu bersih tuh langit itu. Ya itu ya menurut saya sih agak nggak masuk akal sih ya. Tapi ya mungkin kalau teman-teman percaya silahkan aja. Kalau teman-teman nggak percaya juga nggak apa-apa. Yang penting spend time waktunya sama Tuhan begitu. Kita prioritaskan waktu lebih lagi sama Tuhan. Nah itu yang pertama dalam firman Tuhan. Yang kedua, bangun kehidupan doa, ya intim sama Tuhan. Yang ketiga, basic yang paling kelihatan sama orang gitu ya. Kalau baca Alkitab, mendalami firman dan bangun kehidupan doa mungkin nggak kelihatan orang, tapi yang paling kelihatan orang adalah ini, menginjil. Karena nggak mungkin kita menginjil tanpa berhubungan dengan orang. Jadi kita mendalami firman Tuhan, membangun kehidupan doa masih mungkin tanpa melibatkan orang. Mungkin banget sih ya, tanpa melibatkan orang sebenarnya lebih tepatnya. Nah, tapi kalau menginjil kita pasti berurusan dengan orang, ya. Hati Tuhan itu selalu untuk jiwa-jiwa. Maka murid Kristus sejati juga seharusnya mempunyai hati untuk jiwa-jiwa. Menginjil, sekali lagi teman-teman, menginjil itu bukan khotbah. Ya. Saya nggak ngerti juga kenapa menginjil itu bisa dikaitkan dengan khotbah. Ya, tapi menginjil itu di jalanan aja kita bisa menginjil kok. Ya kayak kemana ada, kalau teman-teman tahu gitu ya, ada sosok influencer Amerika yang dibunuh, ditembak gitu ya. Karena ya walaupun ya kayak sejauh yang saya tahu dia punya statement-statement kontroversial juga, tapi bukan tentang Kristen gitu ya, tentang politik aja. Nggak semua statementnya mungkin positif di luar hal-hal Kristen, tapi kalau ketika dia ngomongin Kristen dia kayaknya lumayan apa sih, lumayan kekeh gitu ya, lumayan kekeh, tegas gitu. Gak ada tuh apa yang bisa menurunkan apa sih ngomongnya, apakah firman Tuhan yang terutama lah, Yesus itu yang terutama, dia selalu tekanin itu gitu ya. Walaupun mungkin statement-statement politiknya mungkin agak kontroversial, nggak semua orang suka sama dia, tapi ketika dia ngomongin iman, ngomongin Tuhan Yesus, dia selalu kayak tajam gitu ya, nggak boleh dikompromi gitu kalau tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi nginjil itu nggak butuh khotbah ya, tapi di jalanan tuh bisa juga gitu ya. Malah terkadang nginjil itu lebih tepatnya harus ke orang-orang yang di jalanan, bukan di orang dalam gereja kadang-kadang. Nah, di Markus 16 ayat 17 sampai 18, ya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Ada orang yang, ada teolog-teolog yang bilang, oh ini hanya untuk para rasul. Tapi saya percaya, kalau saya sendiri percaya, dan banyak teolog-teolog juga yang setuju, tergantung aliran mana gitu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai kita semua, ya, orang-orang yang percaya, ya. Ya kata-kata orang-orang yang percaya, ya kalau kita percaya ya berarti tanda-tanda ini buat kita sebenarnya. Nah menariknya juga ada kata-kata yang tanda-tanda itu contohnya adalah mengusir setan, ya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka akan memegang ular, dan mereka minum racun maupun mereka tidak mendapat celaka, dan mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah semuanya ini teman-teman, tanda-tanda ini sebenarnya urusannya sama
orang lain, sama penginjilan lebih tepatnya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya mengusir setan. Ya buat apa kita mengusir setan kalau nggak buat nginjil, buat beritaan Tuhan. Ya, kita kan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh gitu ya. Ini akan panjang banget kalau ngomongin bahasa, bisa satu jam mungkin kalau ngomongin bahasa roh. Tapi intinya bahasa roh itu juga urusannya buat orang lain juga. Ada bahasa roh yang buat pribadi, tapi ujungnya kalau kita pakai bahasa roh buat bangun pribadi buat apa? Ya bangun pribadi supaya kita bisa jadi penginjil juga, bisa menginjil juga gitu. Ujung-ujungnya pasti urusan sama orang lain. Ya, memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ini bukan artinya kita jadi sengaja pegang ular terus kita minum racun gitu ya. Terus kita, nggak apa-apa, Tuhan Yesus bilang, aku mah nggak bakal mati kalau minum racun, nggak gitu ya. Ini konteksnya itu lebih ke ketika kita misalnya nginjil, misalnya gitu ya, kita nginjil ke pedalaman, terus suku-sukunya masih suku-suku primitif, terus mereka kasih kita minum racun, nah kita nggak akan mati ketika kita kasih racun itu. Ya, jadi urusannya sama orang lain juga sebenarnya. Ya, semua tanda-tanda di sini urusannya buat memberkati orang lain. Apalagi yang paling terakhir itu ya jelas banget, meletakkan tangannya atas orang sakit, itu lebih urusannya sama orang lain lagi. Jadi semua tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya, yang supernatural ini tanda-tandanya, itu semua berhubungan dengan penginjilan. Nah, ada satu hamba Tuhan yang baru saya tahu gitu ya. Saya tahu sih lama gitu ya. Tapi saya baru dengerin dia khotbah. Namanya Reinhard Bonnke. Bonnke gitu ya kalau bahasa Indonesia. Reinhard Bonnke. Nah, tapi bahasa sejauh yang saya tahu sebutnya Reinhard Bonnke. Saya nggak tahu dia siapa. Saya cuma tahu dia terkenal. Kalau teman-teman tahu ya bagus. Ya, saya cuma tahu dia terkenal. Pas meninggal tuh heboh. Ya, orang udah meninggal beberapa tahun lalu. Pas meninggal tuh heboh, ya, fotonya di mana-mana. Ya. Saya tahu dia terkenal, tapi saya nggak tahu ini orang tuh terkenal karena apa, pekerjaannya apa. Terus, saya nggak pernah dengar di khotbah tuh kayak apa. Ya, kemarin pas saya doa, tiba-tiba nama dia muncul gitu ya, di Tuhan muncul nama dia di saya gitu. Saya juga bingung kenapa muncul nama dia gitu. Ini kan orang udah meninggal gitu. Ya, saya pas dengerin dia, wah luar biasa, ya luar biasa. Itu beda dia khotbah tuh beda gitu. Khotbahnya tuh beda banget. Ngomong itu selalu berapi-api kayak benar-benar Yesus tuh begini, Yesus begini. Nah gitu. Jadi bukan galakin orang gitu, tapi dia benar-benar kayak deklarasiin iman dia lewat setiap khotbah dia gitu. Dan dia adalah misionaris. Tinggal di Afrika. Jadi dia orang Jerman kulit putih, ya orang Jerman kulit putih. Jadi dia putih sendiri tuh. Banyak banget video-videonya gitu. Dia putih sendiri di tengah-tengah orang Afrika gitu. Hidupnya buat penginjilan. Ya, hidupnya buat penginjilan. Benar-benar dia hidup di situ bukan cuma mampir doang ya. Dia benar-benar hidup di situ. Ya, jadi luar biasa banget. Nah, dia ngomong kayak gini teman-teman. Ya, terlalu banyak orang Kristen minta kuasa kepada Tuhan. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa. Ya, tidak ada orang yang melakukan kuasa jika tidak melakukan apa-apa. Itulah kenapa Yesus tidak menjawab doa tersebut. Contoh, Tuhan pakai aku buat menyembuhkan orang sakit, pakai aku buat lakukan mukjizat, tapi kita sebenarnya nggak lakukan apa-apa gitu ya. Buat apa? Gitu. Buat apa? Kita minta kuasa Roh Kudus, Tuhan, aku minta kuasa Roh Kudus, tapi kita nggak lakukan apa-apa dalam hidup kita buat jadi berkat. Buat apa? Ya, karena menurut Markus tadi, ya, semua tanda-tanda ini terjadi ketika kita menginjil. Ya. Makanya lah Reinhard Bonnke ini terkenal sama kuasa kesembuhan, kuasa mukjizat, banyak kejadian-kejadian luar biasa di Afrika yang dia tinggal di sana saat dia menginjil. Kenapa ya? Karena dia lakuin gitu. Nah, makanya kalau teman-teman mau tahu juga ya, saya kasih apa? Statistik gitu ya, statistik. Kuasa kesembuhan presentasenya itu jauh lebih banyak di orang-orang yang bukan Kristen, ya. Jadi orang yang Tuhan pakai di pelayanan kesembuhan, itu jumlah orang yang sembuh itu selalu lebih banyak orang-orang non-Kristen yang belum kenal Tuhan sama sekali. Ya, orang yang udah kenal Tuhan ada juga yang sembuh, ya bukan artinya nggak ada, ada juga yang sembuh, tapi persentase sembuhnya tuh lebih besar jauh kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan. Nah kemarin saya ngomong sama penginjil desa, dia juga bilang gitu ya. Ada orang bukan pendeta, gitu ya. Ada orang bukan pendeta,
bukan apapun, nggak pernah kuliah teologi segala macam, cuma hidup di desa doang, gitu ya. Akhirnya dia ketemu sama orang non Kristen, ya dia suka melayani di desa tanpa terang-terangan nginjil gitu ya. Terus pas bilang orangnya sakit, dia cuma tumpangan tangan doang, gitu, sembuh. Gitu. Jadi banyak banget kejadian kayak gitu. Wah itu kemarin pas saya dengar ngomong penginjil, wah keren banget gitu cara ceritanya gitu. Atau orang-orang yang kesannya mungkin nggak bukan siapa-siapa gitu ya, bukan siapa-siapa, bukan pendeta, nggak pernah kuliah teologi apa segala macam. Ketika dia menginjil di pedesaan, Tuhan nyatain kuasanya kok. Ya, ya, bukan supaya orang ini terlihat hebat sekali lagi, tapi supaya orang-orang menerima Injil. Ya, udah secara statistik juga disebutin sama, udah saya lupa nama badannya apa, pokoknya badan penginjilan di dunia gitu ya. Secara statistik diteliti kalau orang-orang yang menerima Tuhan Yesus paling efektif itu penginjilannya lewat ini ya, kuasa kesembuhan, kuasa mukjizat. Nah itu lebih banyak orang yang lahir baru karena itu dibandingkan pengajaran firman Tuhan. Ada juga yang jadi lahir baru sejak dengan pengajaran firman Tuhan, ada juga gitu ya, tapi presentasinya lebih banyak orang yang karena ngalamin kuasa mukjizat Tuhan gitu ya. Teman-teman bisa lihat, teman bisa search sendiri aja itu yang namanya Reinhard Bonnke. Wah itu lihat dia di tengah-tengah orang Afrika, lihat ada orang buta yang cuma asal lewat doang, dia nggak datang di khotbahnya dia gitu, dia cuma asal lewat doang, apaan tuh gitu, apaan tuh, terus dia cuma mampir doang, tiba-tiba ini kan dia buta ya, dia cuma denger gresek-gresek doang, lagi ada apa sih gitu. Nah tiba-tiba pas datang matanya kebuka gitu ya, sampai dia sampai begitu, jadi emang shock banget. Wah itu kuasa Tuhan bekerja banget gitu ya. Jadi aku percaya kalau kita lakukan penginjilan, tanda-tanda dari Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekali lagi, Reinhard Bonnke bilang, gak ada orang yang perlu kuasa Tuhan jika gak lakuin apa-apa. Makanya, kalau kita mau jadi murid Yesus sejati yang hidupnya penuh kuasa, ya ini 3 hal ini basic. Ya, jangan sampai kita juga menginjil tapi gak pernah bangun kehidupan doa kita. Terus kita juga gak pernah dalam firman Tuhan, itu ngaco juga gitu ya. Ini 3 ini paket lengkap. Ya, nggak boleh salah satu, nggak boleh cuma 2 dari 3, pokoknya harus 3-tiganya kita hidupin. Ini paling basic lah. Basic ya teman-teman, bukan artinya hal yang nggak usah, enggak, tapi ini hal yang paling terutama yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Kalau kita ngaku murid Kristus, kita harus dalamin 3 ini gitu ya, mendalami firman Tuhan, bangun kehidupan doa dan hati untuk menginjil. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan lebih lagi kalau ada hal-hal yang masih kami lewatkan di hidup kami, hal-hal basic Tuhan, mungkin kami gak terlalu cinta firman-Mu lagi, mungkin kami sudah tidak membangun kehidupan doa kami mungkin doa cuma sekedar kewajiban saja, tapi kami gak benar-benar mencari Engkau di waktu kami gak mau kayak gitu lagi Tuhan, kami benar-benar mau mengejar Engkau lebih lagi lewat firman-Mu, lewat kehidupan doa kami. Dan keintiman dengan Engkau harusnya menjadi yang terutama di hidup kami. Dan setelah kami intim dengan Engkau, tentunya Tuhan, Kau pasti taruh panggilan di hidup kami. Dan panggilan di hidup kami pasti urusannya dengan jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Pakai kami lebih lagi Tuhan, kami rindu Tuhan. Ya, kalau ada di antara kami yang belum punya hati buat jiwa-jiwa, tumbuhkan itu Tuhan. Ya, biarkan mata kami melihat seperti mata-Mu melihat. Biarkan telinga kami bisa mendengar seperti telinga-Mu mendengar. Dan biarkan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Ya, hati yang menangis ketika masih ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Yang percaya Tuhan, Kau akan tuntun kami lebih lagi. Biarkan kami bisa menjadi biarkan kami bisa mempunyai hati seorang murid lebih lagi Tuhan. Dan akhirnya kami bisa menjadi murid Yesus sejati yang pekerjaannya hanyalah menyenangkan hati-Mu saja. Yang percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.